kita ngopi bareng dengan TVRI, spesial tempatnya Kak Komang, kita ada di Kopi Olami. Apa kabar nih Kak Komang? Sehat? Ya syukurlah, selama ini masih sementara keadaan sehat lah. Sehat, syukurlah kalau begitu. Ikomang Suwarnika. Betul. Aktivitas sehari-harinya sebagai seorang rohaniawan, Iya. Panindita sebutnya. Iya. Oh, Pinandita. Pinandita. Dan juga punya banyak hobi yang saya kira itu perlu kita dengar sama-sama. Iya. Hobi ikan hias. Kemudian juga ini saya baca Kak Komang, bonsai juga senang. Bahkan senang masak. Kalau kita urutkan hobi-hobi yang tadi, dominan yang mana Kak? Kalau hobi ya mungkin yang dominan masak ya. Masak. Karena saya punya rumah makan yang sifatnya pesanan. Oke. Gitu, yang dengan makanan khas Bali, misalnya betut, sate lilit, atau Sate lilit. bebek panggang, ayam panggang, bumbu Bali, bisa lah. Kak Komang sendiri yang bikin? Siap. Artinya Oke. dari bumbunya, Ah, dari proses masaknya, dan siap proses packing penyajiannya pun, tapi tetap dibantu lah dengan istri. Gitu. Ini pesanan untuk yang sifatnya delivery atau pesanan untuk yang free day ya, hari Sabtu, Minggu, Jumat. Tinggal telepon, kangen dengan makanan Bali, Gorontalo ada. kangen makanan Bali, Gorontalo ada. Iya. Kontak Kak Komang. Siap. Gitu ya. Iya. Yang senang makanan Bali, apakah memang teman-teman yang lahir besar di Bali atau ternyata orang asli Gorontalo juga senang makanan itu? Sepengalaman Kak Komang selama jualan. Ya, kalau masyarakat sini sih umumnya kan suka makanan yang pedas tuh. Ya. Seperti kenapa bisa kumbeng? Itu kita kan suka dengan abu-dabu nih. Nah di Bali juga ada namanya sambal matah. Sambal mata, saya suka. Sambal matah itu kan nggak digoreng, cuma disiram aja tuh dengan minyak kelapa kampung, sama juga dengan dabu-dabu. Jadi lidah masyarakat sini, warga sini udah biasa dan kalau memang sambal matah kita pakai di ikan bakar pun cocok, apalagi di ayam kayak gitu. Artinya tergantung proses masaknya, apakah nanti dia dipanggang, diungkep, baru digoreng atau disangrai, ditusuk model sate. Artinya menyesuaikanlah dengan lidah orang Gorontalo yang suka pedes nih. Oke. Masalah sini kan istilahnya kalau belum basuardang, belum makan. Belum gitu. makan. Jadi memang harus basuar begitu Kak Komang ya. Siap. Wah luar biasa kalau begitu, jelas sudah memang ini hobi nomor satu dibandingkan dengan dua hobi yang lain. Nah pertanyaannya, kapan Kak Komang mulai menggeluti hobi masak ini? Apa memang dari kecil senang main masak-masakan? Atau gimana? Gini, kita khususnya orang Bali ya, kalau ada hajatan pernikahan gitu kan, ada hajatan syukuran di rumah saudara atau di rumah kita sendiri, yang masak tuh laki-laki, lauknya. Menarik. Gitu. Yang masaknya laki-laki. Yang masak tuh laki-laki, lauknya lah. Misalnya mau hajatan hari raya atau perkawinan lah yang seling lumrah yang itu memang sudah menjadi adat, menjadi kebiasaan kita, menjadi porsi bagian untuk pembuatan lauk, misalnya khas Bali lah. Itu memang bagian laki-laki. Kalau cookies, kue, nasi ya perempuan lah. Nah, di situ ada sebuah nilai filosofinya memang bagaimana antara dalam istilah agama Hindu itu ada namanya purusa dengan perdana. Purusa itu laki-laki, perdana itu perempuan. Harus balance. Dalam kehidupan rumah tangga pun begitu. Nah, kadangkala, laki-laki Bali ini itu lebih suka bikin masakan sendiri. Misalnya kalau ada kegiatan pesta apa semuanya, misalnya mau syukuran gitu, hanya ketemu teman-teman sealumni apa, endingnya masak. Endingnya masak bareng gitu. Jadi kita dari kebiasaan kehidupan sosial di masyarakat, karena
sudah berkeluarga, ya kenapa enggak? Kita ya kalau ada yang kangen kan. Ya. Kebanyakan sih orang-orang Bali juga, Pak pesen tum dong, Pak pesen pepes dong, atau ayam berkakak dong, atau sate lilit dong, kan gitu. Lawar kah gitu. Ya, oke, yang penting ada waktu, kesempatan, saya iakan. Banyak yang biasanya sering datang ke Bali nih, baru di Gorontalo udah kangen lagi nih untuk masakan Bali, misalnya sate lilit ikan tuna. Saya bikin dari ikan tuna kan di sini banyak nih. Betul. Saya buatin. Jadi kalau di Bali tuh sate lilit ini biasanya makanan di pinggir jalan untuk lesehan lah modelnya. Gitu. Nah kalau di sini karena ada berbagai ragam jenis ikan dan itu lebih enak variabelnya. Bisa pakai tenggiri, bisa pakai ikan tuna, ekor kuning, oci. Baru kita combine dengan bumbu Bali, kita buatkan sate lilitnya. Ya, dorobatilah kangen kita. Betul. Gitu. Jadi hobi memasak itu tidak lepas dari background, kebudayaan adat yang selama ini dijalankan. Nah, dari kecil memang sudah melakukan itu. Kak Komang sudah mulai terlibat aktif masak-masak. Ya, karena dalam kehidupan tatanan masyarakat sosial di adat misalnya kan di Bali itu kita sudah dibentuk dalam bentuk organ. Jadi istilahnya muda-mudi muda-mudi ini dia diberikan job tersendiri oleh orang tua kita ketika ada hajatan. Oh, langsung ada. Oh, ini kerjaannya begitu. Saya dulu tuh dari kecil kalau papa ada bikin bumbu, saya disuruh numbuk. Yap. Nah, dari situ udah kita kebiasaan tuh baunya begini. Campuran bumbu genepnya tuh yang lengkap tuh begini. Kalau bumbu yang bikin pedas tuh begini. Nah, karena setiap hari raya kurban kan, setiap mau hari raya Galungan itu pasti besok Galungan, hari ini hari raya kurbannya, kita sudah mempersiapkan segala bentuk perlengkapan bahan untuk kurban. Ya seperti daging, bumbu yang lengkap, rempah-rempah, baru sayur-sayuran misalnya nangka muda, kelapa muda, bahkan ada itu kalau di daerah saya bonggol pisang pun bisa jadi makanan. Di makanan. Dan rasanya top. Bunga kelapa, baru buah kelapa yang masih kecil kita ambil batok mudanya, dan setelah saya cari-cari literasinya juga itu obat. Dan bumbu kita kan lengkap, istilahnya bumbu genep tuh, bumbu lengkap. Baru diolah dalam bentuk bumbu rajang yang dicincang jadi satu. Di situ ada kencur, pala, lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, rica, sampai semuanya ada, itu dijadikan satu. Bumbu genep. Tergantung mahirnya kita untuk mengolahnya, ngadon. Oke, kapan-kapan saya mesti cobain hasil olahan bumbunya Kak Komang. Nanti kita lanjutkan Kak Komang, minum kopinya dulu karena saya juga masih mau kulik banyak informasi soal hobi ikan hias dan bonsai. Lanjut, minum kopi dulu Kak, silakan. Kak Komang selain punya hobi masak, ternyata juga senang ikan hias, senang juga bonsai. Tapi sebelum kita bicara lebih banyak soal itu, saya juga dari tadi ingin sekali bertanya Kak. Dari Bali kan, lahir besarnya di sana. Tapi ada riwayat pendidikan, sekolahnya kuliahnya di UNG. Kriya Seni, benar ya Kak? Betul. Kriya Seni. Bagaimana sampai bisa datang di sini? Memang suka di bidang seni ya, seni gamelan, seni tarik suara.
melukis, mengukir umum. Ya. Di Bali itu remaja, anak-anak tuh terbiasa. Nah, ya. Berangkat dari sana, kenapa saya mau ambil jurusan kriya seni ya karena itu, bahwa skill itu atau nilai seni itu sendiri tidak bisa kita nilai dengan patokan uang berapa gitu. Artinya hati, kesukaan hati. Kalau orang membeli sebuah karya seni itu, kalau dia srek, ya sudah jatuh cinta dengan karya tersebut, berapapun dia akan bayar. Gantung nego seni kan ada kuratornya tuh. Nah, seni itu sendiri sebagai perwakilan jiwa kita dalam bentuk karya, dan akan bisa membaca identitas dari seniman itu sendiri, karena karakteristik dari seorang seniman jelas selalu berbeda. Nah, entah seniman tari, seniman patung, seniman lukis, atau seniman yang lainnya yang memang bergelut di bidang seni, selalu punya kekhasannya. Pasti dia memiliki sebuah ciri khas tersendiri. Nah, karena kami di kriya seni itu semua bidang seni, craft, kerajinan itu masuk. Di bidang kuliah kita itu ada seni ukir, melukis, mematung, kaligrafi. Kita dapat semua. Kalau spesifik dia misalnya jurusan seni lukis, seni patung, ada lagi kontemporer atau seni terapan gitu. Nah, kriya ini seni terapan, makanya daerah kita itu membutuhkan banyak Gorontalo yang memang mau bergerak di bidang craft, ya, di bidang kriya. Makanya Dekranasda ini sangat membutuhkan stakeholder, orang-orang yang memang bergelut di bagian seninya, craft itu sendiri. Betul. Dulu selagi ketua jurusan saya Pak almarhum Yusirianto Abbas, Pak Yanto, beliau kan sering studi itu ke Australia, ke Malaysia, Singapura. Nah, kami itu berpikir anak-anak mahasiswa, apa sih ikon Gorontalo yang bisa kita jual sebagai kenangan lah, oleh-oleh. Nah, akhirnya waktu itu dapatnya apa? Akhirnya kita dapat Polo Palo. Nah, Polo Palo, dan kita ambil sederhananya aja, kita bikin gantungan kunci dulu dah. Baru dalam bentuk reward yang lebih, itu misalnya plakat, penghargaan sebagai identitas daerah kita kan, perwakilan. Nah, saya buatkan ke Pak Ketua Jurusan almarhum itu, Polo Palo aja Pak. Gitu. Jadi ini juga murah dan dijangkau oleh kalangan banyak orang kan. Misalnya ada pameran karnaval atau apa yang lainnya. Dan itu mengena langsung. Polo Palo, Gorontalo. Nah, Kak Komang sendiri kalau mau spesifik, kerajinan atau mungkin bidang seni yang mana yang digeluti? Kalau saya lebih ke ukir. Ke ukir. Karena kami biasanya Bali rumah. Itu sudah memiliki spesifik tersendiri. Misalnya rumah untuk tempat istirahat nih. Itu ada namanya balai. Balai gede. Ada balai menten itu tempat istirahat, balai gede untuk kegiatan upacara, ada balai dauh itu untuk persiapan upacara, dan ada dapur. Jadi setiap bangunan satu pekarangan rumah orang Bali itu sudah memiliki rumah bangunan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Di samping sebagian paling timur itu sebagai tempat ibadah. Nah, kita kan banyak ornamen nih, banyak ornamen ukiran apa segala. Secara umum kita di Bali itu harus paham dari sisi penempatannya, ya, dari sisi estetikanya, nilai moralnya, dan penempatan yang sesuai dengan bangunan tersebut, ukiran yang bagaimana. Ke Gorontalo itu benar-benar tujuannya untuk kuliah dulu. Jadi karena kan pernah merantau di kota besar, melihat Gorontalo juga sebagai daerah baru yang mau berkembang, dan situasi daerah ini juga nyaman, aman, dan bersahabatlah warga. Saya kerasan di sini, dan pulang ke kampung juga nggak terlalu jauh, dan masih alami. Gorontalo masih alami. Masih alami. Orang-orangnya Kak Komang? Kalau orang-orangnya
aware banget lah, bersahabat bener gitu dari sisi penyambutannya dan kekeluargaannya itu sangat tinggi. Karena kan mereka memiliki di belakang namanya itu ada PAM. Dari situ kita dapat istilah bahwa keluarga ini adalah keluarga baik-baik. Dan ternyata semuanya welcome banget gitu. Bagi saya itu adalah modal dari sisi masyarakat kita di sini masih teguh memegang adatnya lah untuk tetap bisa menjaga stabilitas keamanan, kenyamanan kita tinggal di sini walaupun di utara. Iya, nyaman dong tinggal di Gorontalo berarti Kak Komang ya. Nyaman. Serasa di rumah. Ya paling tidaklah sebagai warga tetaplah kita merasakan dan menghormati dan menghargai bahwa Gorontalo ini punya identitas tersendiri sebenarnya yang belum bisa sebenarnya punya kans yang memang harus bisa dibuka, cuma di blow up begitu tergantung regulasi sih. Nah, dan bagaimana seharusnya kita melayani tamu itu sudah ada modal warga. Dengar-dengar Kak Komang juga lagi kuliah ilmu komunikasi Hindu, benar begitu ya? Iya, betul. Nanti kita cerita lebih banyak soal itu Kak Komang. Mari minum kopi dulu. Iya. Saya masih minum kopi dengan Kak Komang, kopinya jadi terasa enak sekali dan saya mau bilang terasa moderat kopinya. Iya, betul. Begitu ya? Boleh begitu Kak Komang ya? Boleh. Nah, ini juga tadi saya sempat singgung. Sudah selesai kuliah di teknik Kriya Seni tepatnya. Kenapa sekarang lagi lanjut komunikasi Hindu, ilmu komunikasi Hindu? Jangan-jangan ada kaitan sama pekerjaannya sebagai penyuluh agama? Betul. Oke. Karena tuntutan sebagai pelayan umat ya, saya sebagai Pinandita di Pura Girinata Gorontalo memiliki sebuah tanggung jawab dan kewajiban dan bisa mengikuti perkembangan masyarakat, perkembangan zaman, daerah. Bagaimana kita juga harus mampu membekali diri sesuai dengan tugas kita melayani dan membimbing umat. Makanya saya mengambil studi lagi, yaitu ilmu komunikasi Hindu, untuk bisa memahami lebih dalam tentang ajaran-ajaran agama dan bagaimana mengomunikasikan tentang ajaran agama tersebut kepada umat, kepada masyarakat, bahwa agama itu menjadi sebuah petunjuk, menjadi sebuah pembimbing bagi kita yang beragama. Dan sangat salah bila mana saya tidak sesuai dengan sastranya. Gitu. Makanya saya lanjut kembali, merefresh lah tentang pelajaran-pelajaran, tentang pendidikan dan pengetahuan, sehingga sesuai dengan tugasnya, biar tidak lari dari konsep yang bisa kita jelaskan bila mana nanti menjadi seorang narasumber atau rohaniawan memberikan nasihat perkawinan atau berdharma wacana atau memberikan dakwah, itu sesuai dengan kitab-kitab suci yang bisa mencerahkan orang banyak. Saya punya pertanyaan yang mungkin juga mewakili apa yang dipikirkan oleh teman ngopi. Kenapa tidak sejak dulu Kak Komang kuliah ilmu komunikasi Hindu? Karena saya posisi di Sulawesi ya. Kalau di Bali mungkin iya. Langsung ya, begitu ya? Kalau di Bali sudah ada combine-nya tuh. Dengan pelajaran pengetahuan agama dengan seni. Entah seni budaya atau seni yang lainnya. Nah di sini, background seni memang menjadi seorang Pinandita itu paling tidak punya pengetahuan, memahami tentang seni dan budaya itu sendiri. Karena kami beragama Hindu itu sangat erat. Bahkan banyak orang yang menyatakan bahwa agama Hindu agama budaya, kan gitu.
Nah, dari situlah saya beranikan diri untuk istilah kami itu ngayah, menjadi abdi umat. Ya. Karena pura di sini membutuhkan. Sebelumnya pura kita di Pura Girinate ini sudah belum ada pinandita atau imam yang memimpin persembahyangan secara sah. Nah, karena saya sudah selesai studi D3-nya, udah menikah, ditawarilah oleh majelis umat, bagaimana mau nggak Komang nanti diberikan pelayanan begini-begini karena kami juga sangat membutuhkan. Baru konsultasi sama keluarga besar di Bali, di Gorontalo, di Sulawesi Tengah, di Kendari. Ya udah dah, naik saja jadi pinandita, jadi pemangku kalau bahasa Balinya. Karena ini baik sifatnya dan merupakan tabungan saya nanti di akhirat agar bermanfaat di dunia, berguna di akhirat nantinya untuk saya dan untuk orang lain. Makanya saya mengambil tugas mulia ini untuk mengabdi kepada umat sebagai pinandita, gitulah. Selain mengambil tugas mulia ini, ternyata Kak Komang juga aktif sekali. Saya boleh bilang aktif begitu karena memang pengirimannya sering dan dalam jumlah yang banyak begitu teman ngopi. Usahanya Kak Komang ini adalah pengolahan janur. Ya, benar ya? Benar. Saya sudah terregis di perindustrian dengan nama UD Pulu Bali sebagai pengolah janur woka, dan saya bikin 2 jadinya usaha kan. Sudah terregis jadi usaha makanan khas Bali dan pengolahan janur woka. Nama perusahaan saya UD Usaha Dagang Pulu Bali. Jadi bergerak di bidang janur yang memang kami khususnya Bali ya sangat membutuhkan janur ini sebagai pelengkap kegiatan upacara keagamaan Hindu di Bali. Ambil janurnya dari sini berarti memang kaya sekali. Kita Gorontalo, sumber daya alam. Gorontalo ini setelah saya hunting dan survei dari Popayato sampai perbatasan kita di selatan itu, gunung kita memang salah satunya penghasil woka. Woka. Nah, kalau di sini kan janur woka, pucuk woka ini hanya digunakan untuk bungkus nasi kuning dulu, bikin ikan woku. Baru sekarang yang kita sering dengar ini dodol. Dodol Gorontalo itu dibungkus dengan janur woka. Dan itu bagi saya tuh brand juga. Produk dodol Gorontalo dibungkus dengan janur woka. Semoga teman ngopi ini bisa terinspirasi lah. Ini khas ya. Nah, tergantung kemasan dan packingnya kita terakhir itu dari sisi panganan ini yang menarik. Nah, saya dalam bentuk jumlah yang banyak menyokong janur woka ini ke Bali dengan memanfaatkan sumber daya alam memang dan memperdayakan masyarakat Gorontalo juga. Anak buah saya, karyawan saya orang Gorontalo semua. Walaupun orang di desa lah, enggak ada pendidikan tamat SD pun enggak, tapi saya motivasi, ayo ini ada kebutuhan seperti ini nih di Bali. Pengiriman pertama 6 bulan 1 kontainer. Sekarang ya paling tidak 1 bulan 1 kontainer lah. 1 bulan 1 kontainer. Yang 20 feet kita kirim ke Bali. Ya kebutuhan Bali itu sangat besar terhadap janur ini sebagai perlengkapan upacara agama Hindu Bali ya. Pasarnya berarti Kak Komang memang khusus untuk ke Bali. Ya. Nah, kalau misalnya pengirimannya sudah sebanyak itu dan satu ketika ada wacana Kak Komang mau fokus sebagai pengusaha janur woka atau tinggalkan profesinya di Kementerian Agama sebagai penyuluh agama, mau pilih yang mana? Kalau memilih, saya usahakan bisa menjalani. Bisa menjalani karena semuanya. Sinkron. Karena sinkron saya mengolah janur juga dibutuhkan oleh umat kita di sini, di Gorontalo. Lebihnya saya kirim ke Bali. Nah, ketika ada upacara manusiayatnya namanya, dari bayi baru lahir sampai bayi potong rambut, kitanan, itu janur tuh bahan utamanya begitu utamanya. Seperti kebutuhan primer kita dah. Seperti nasi, beras itu janur. Paling tidak di rumah orang Bali itu ada 1-2 ujung.
Luar biasa. Saya banyak dapat inspirasi dari obrolan dengan Kak Komang saat ini. Teman ngopi juga demikian. Terima kasih Kak Komang. Ya. Tidak terasa ya? Tidak terasa ngobrol sambil minum kopi. Okay. Ayo Kak Komang, kita nikmati kopinya. Terima kasih teman ngopi. Saya Taufik, sampai jumpa lagi.